Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran matematika kelas 11. Kali ini kita masih membahas materi program linier. Nah, untuk kali ini bahasannya adalah mengenai model matematika dan penyelesaian program linier. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari permasalahan tentang program linier, terlebih dahulu kita harus bisa dan memahami bagaimana cara mengubah suatu permasalahan menjadi model matematika. Nah, model matematika itu sendiri nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam program linier. Nah, program linier itu sendiri manfaatnya adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematika. Nah, model matematika itu sendiri apa sih? Model matematika itu merupakan suatu cara untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, waktu kelas 10 sebenarnya kalian sudah pernah belajar mengenai model matematika itu sendiri dalam bentuk linier. Misalkan untuk suatu buku dimisalkan dengan X, suatu pensil dimisalkan dengan Y, pembelian 2 buku dengan 3 pensil seharga 5.000, berarti model matematikanya menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 5.000. Itu contoh bentuk model matematika. Nah, sedangkan kalau model matematika di masalah program linier, itu nanti kita akan gunakannya dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Kemudian, adapun komponen model matematika dalam program linier itu, yang pertama nanti ada fungsi kendala. Fungsi kendala itu nanti dituliskan berupa sistem pertidaksamaan linier. Kemudian yang kedua ada fungsi tujuan atau fungsi objektif, di mana fungsi objektif ini merupakan fungsi linier yang akan kita cari nanti untuk memaksimumkan atau meminimumkan. Kemudian dalam langkah-langkah membuat model matematika dalam program linier itu nanti ya, yang pertama kalian harus memahami permasalahan dengan cermat, kemudian dibuat pemisalan. Ya, di dalam soal tersebut kita buat pemisalan dengan menggunakan suatu variabel, baik variabel X ataupun variabel Y ataupun variabel yang lainnya. Kemudian yang kedua, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Kemudian yang ketiga, susun fungsi tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya bisa lebih memahami, kita coba perhatikan contohnya, kita bahas bersama. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Luas daerah parkir adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah, untuk membuat model matematika dari permasalahan ini, yang pertama harus kita perhatikan adalah di dalam soal ini sudah ada pemisalannya. Kita lihat di sini, jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, berarti itu sudah ada pemisalannya dengan menggunakan variabel X dan variabel Y untuk banyaknya mobil dan banyaknya bus. Kemudian setelah itu kita bisa tuliskan untuk lebih memudahkan dalam suatu tabel. Di sini untuk kolom ini ada kolom mobil, kemudian ada bus. Ini adalah untuk yang dimisalkannya. Tadi mobil dimisalkannya kan di sini X, yang bus dimisalkannya oleh Y. Berarti mobil dengan bus ini dituliskan dalam satu baris tapi di kolom yang berbeda. Kemudian, nah, sekarang perhatikan dari persoalan. Di sini ada daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Berarti di sini adalah untuk banyaknya kendaraan. Kita tuliskan ini komponennya, banyaknya kendaraan. Kemudian satu lagi, di sini ada permasalahan luas daerah parkir. Berarti di sini komponen yang lainnya adalah luas parkir ya, atau dituliskan luas saja. Nah, sekarang di sebelah kanannya untuk mobil dengan bus ini kita tuliskan persediaannya atau batas maksimumnya. Batas maksimum yang dituliskan di dalam persoalan. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah,
untuk luas daerah parkir itu adalah 360 meter persegi, sehingga di sini luas parkirnya dituliskan persediaan atau maksimumnya adalah 360, jadi paling besar ya, paling besarnya 360. Kemudian di sini adalah luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi, berarti di sini dituliskan 6 ya. Kemudian satu lagi, dan untuk sebuah bus adalah 24. Berarti di sini di kolom yang bus dituliskan 24. Nah, sekarang untuk banyaknya kendaraan di sini itu tidak dapat menampung lebih dari 30. Berarti maksimumnya di sini adalah 30. Kemudian karena banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y, sehingga di sini bisa kita tuliskan X, di kolom sini bisa tuliskan Y. Nah, setelah ini kita bisa susun model matematikanya. Kita perhatikan di baris pertama di sini ada X, ada Y, kemudian ada maksimumnya persediaannya 30. Berarti model matematikanya menjadi yang pertama X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Kenapa ini kita gunakan kurang dari sama dengan? Karena di sini ada peraturan bahwa daerah parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 30 kendaraan. Berarti paling besarnya adalah 30. Berarti dia lebih kecil sama dengan 30. Kemudian yang kedua, di sini ada 6, kemudian 24, ada 360. Berarti model matematika yang kedua dapat kita susun menjadi 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Nah, sampai sini juga sebenarnya sudah selesai, tetapi untuk pertidasaman yang kedua, karena di sini bisa kita bagi lagi menjadi 6 semuanya, bisa kita sederhanakan sehingga pertidasamaannya menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Sehingga model matematikanya yang pertama sistem pertidasamaannya X tambah Y kurang dari sama dengan 30 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Kita lihat di pilihan yang memenuhi kedua pertidasamaan ini, yaitu adalah yang X tambah Y kurang dari sama dengan 30 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Nah, berarti yang E. Kemudian selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini ada persoalan suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa 1440 kg. Jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah untuk penyelesaian soal nomor 2, kita perhatikan bahwa di persoalan di sini sudah disebutkan pemisalannya, yaitu untuk banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y. Berarti kita bisa tuliskan dalam suatu tabel seperti ini. Ini yang dimisalkannya ya. Jadi nanti untuk di tabel itu yang di sebelah sini kolom ini baris pertama ini adalah untuk yang dimisalkannya. Di sini kan kelas utama tadi dimisalkannya dengan X, kelas ekonomi dimisalkannya dengan Y, kemudian tuliskan maksimumnya atau persediaannya. Nah, kemudian komponen-komponen yang lain di persoalan di sini disebutkan adalah mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Berarti komponen yang lainnya adalah banyaknya penumpang. Kemudian kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi membawa bagasinya dibatasi 20 kg. Berarti komponen yang lainnya adalah bagasi. Sehingga kita tuliskan di sini, kita bisa isi untuk kelas utama tadi dimisalkannya adalah dengan X, kemudian kelas ekonomi pemisalannya dengan Y. Kemudian di persoalan juga disebutkan bahwa tempat duduk tidak lebih untuk 48, sehingga maksimumnya untuk banyak penumpang atau persediaannya adalah sebanyak 48. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi untuk komponen bagasi. Di sini di persoalan setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Berarti tuliskan di sini 60 kg
Kemudian untuk kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20. Berarti di sini tuliskan 20 sehingga sekarang untuk maksimumnya atau persediaannya pesawat tersebut hanya dapat membawa 1440 kg. Berarti di sini adalah untuk maksimumnya. Di sini tuliskan 1440. Sehingga modal matematikanya di dalam tabel ini bisa kita tuliskan. Yang pertama, modal matematikanya adalah di sini ada X, di sini Y 48. Berarti jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 48. Karena di sini di persoalannya tidak lebih dari 48 ya, sehingga di sininya menjadi menggunakan pertidasamaan kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua, di sini ada 60x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1440. Nah, kemudian lihat di sini ternyata di persoalan untuk 60x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1440 tidak perlu disederhanakan karena di pilihannya tidak dalam bentuk yang sederhana ya. Nah, berarti di sini modal matematikanya adalah yang pertama x ditambah y kurang dari sama dengan 48. Kita cari untuk x tambah y kurang dari sama dengan 48. Kemudian untuk 60x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1440. Nah, jangan lupa kalau untuk setiap modal matematika dalam program linear itu harus selalu ditambahkan oleh X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini menandakan bahwa X dan Y ini itu adalah suatu objek yang besarnya atau banyaknya harus lebih dari sama dengan 0 ya, karena tidak mungkin banyaknya bernilai negatif ya. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Kemudian di dalam tabel ini kita tambahkan baris untuk harga jual, di mana nanti harga jual ini akan kita tuliskan sebagai fungsi objektifnya yang akan kita gunakan untuk menentukan hasil penjualan maksimum. Nah, sekarang coba kita tuliskan dulu bentuk model matematikanya. Di sini ada 2, ada 1, dan juga ada 4, berarti dapat kita tuliskan menjadi 2x ditambah 1y atau y saja kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua ada 1, ada 2, ada 5, berarti kita tuliskan bentuk matematikanya jadi 1x atau x saja ditambah 2y kurang dari sama dengan 5. Nah, kemudian di sini tadi di persoalan ada harga jual. Harga jual untuk baju pesta 1 adalah 500.000, kemudian harga jual untuk baju pesta 2 400.000 ya. Nah, setelah itu berarti harga jual ini kita tuliskan sebagai fungsi objektif. Fungsi objektifnya fxy sama dengan 500.000x ditambah 400.000y. Kemudian jangan lupa di sini untuk modal matematika selalu tuliskan tambahkan dengan pertidasamaan dari x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini menandakan bahwa banyaknya objek tersebut itu lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi nanti kalau sudah ada penyelesaiannya untuk baju pesta 1 dan baju pesta 2 itu akan lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah ada modal matematikanya, ini yang tadi modal matematikanya ya. Nah, setelah itu kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau kita gambarkan. Nah, langkah pertamanya seperti biasa, kita tentukan dulu tipot atau titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Dengan membuat tabel seperti ini, kita buat X dan Y-nya nilainya menjadi 0. Kemudian nanti dari pertidasamaan yang kedua ini juga sama ya. Jadi dari kedua pertidasamaan ini kita buatkan dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sekarang untuk yang pertama, yang ini yang 2x tambah Y kurang dari sama dengan 4, kita buat dulu X dengan Y-nya menjadi sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 berarti kita tutup X-nya sehingga sisanya tinggal Y kurang dari sama dengan 4, berarti Y-nya 4. Sehingga titik potongnya 0,4. Kemudian kalau Y-nya yang 0 kita tutup menjadi 2x kurang dari sama dengan 4 sehingga X-nya adalah 2. Jadi titik potongnya 2,0. Kemudian untuk pertidasamaan yang kedua sama, kita buat dulu X dan Y-nya menjadi 0 sehingga
Nah, di sini kalau X-nya 0 berarti Y-nya tinggal 2Y kurang dari sama dengan 5 sehingga Y-nya adalah 5/2. Nah, berarti titik potongnya 0,5 per 2. Kemudian kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 5. Jadi titik potongnya 5,0. Setelah itu kita tinggal gambarkan. Setelah ada titik potongnya kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama ini untuk 0,4, kemudian 2,0, kita tarik garis. Nah, di sini karena kurang dari sama dengan berarti arsirnya ke kiri. Kemudian satu lagi 0,5 per 2. 5 per 2 itu sama saja dengan 2,5 ya. Kemudian 5,0, 5,0, kemudian tarik garis. Kemudian kita arsir ke sebelah kiri. Nah, berarti di HP-nya adalah di sebelah sini yang memenuhi arsiran keduanya. Nah, setelah kita mempunyai DHP-nya, berarti kita tentukan titik pojoknya untuk DHP ini. Nah, misalkan di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, di sini titik D. Kalau untuk titik A kita sudah tahu koordinatnya itu pasti 0,0. Titik B di sini berarti 0,5 per 2 ya, karena sudah ada. Titik C di sini berarti 2,0. Nah, yang belum ada adalah D, sehingga kita perlu menentukan koordinat titik potong antara kedua garis pertidasamaan ya yang memenuhi DHP ini. Nah, kita gunakan cara eliminasi substitusi. Kita eliminasi dari pertidasamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 4 dan x tambah 2y kurang dari sama dengan 5 dengan mengubah dulu menjadi bentuk persamaan. Nah, misalkan di sini yang akan dieliminasi adalah variabel y. Ya, variabel y kita perhatikan koefisiennya di sini 1, di sini 2. Karena berbeda, berarti kita harus membuat menjadi sama terlebih dahulu koefisiennya dengan cara dikalikan. Nah, berarti yang atas ini persamaan ke 1, kita tinggal kalikan dengan koefisien yang di bawah, berarti kalikan 2 atau kalikan dengan angka yang di bawahnya. Kemudian yang persamaan di bawah kita kalikan dengan angka yang berada di atasnya. Ini 1, berarti yang di atas kalikan 2, yang di bawah kalikan 1. Sehingga hasilnya untuk persamaan yang pertama 2x tambah y sama dengan 4, semuanya dikalikan 2. 2x kali 2 sama dengan 4x, y kali 2 jadi 2y, 4 kali 2 jadi 8. Kemudian yang kedua, karena dikalikan dengan 1 berarti tetap x tambah 2y sama dengan 5. Nah, setelah ini koefisiennya sama, berarti kita tinggal kurangi, sehingga di sini yang y-nya itu nilainya adalah menjadi 0 ya, atau habis. Nanti bisa kita coret, sehingga sisanya tinggal 4x kurangi x jadi 3x, 8 kurangi 5 jadi 3, sehingga nilai x-nya menjadi sama dengan 1 ya, dari 3 dibagi 3. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai x, kita bisa menentukan nilai y dengan cara substitusikan nilai x ke salah satu persamaan ya. Nah, kita pilih misalkan persamaan x tambah 2y sama dengan 5. Kita ganti x-nya dengan 1, jadi 1 tambah 2y sama dengan 5, sehingga hasilnya tinggal 2y sama dengan 4, yaitu dari 5 kurangi 1 ya, sehingga y-nya menjadi sama dengan 2, dari 4 bagi 2. Jadi titik potongnya untuk D adalah nanti 1,2. Nah, sekarang kita akan tentukan koordinat titik pojok, kemudian nanti kita substitusikan ke fungsi objektif yang sudah kita tentukan, yaitu fxy sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y. Titik pojoknya tadi di sini sudah ditandai, di sini ada A berarti 0,0, B 0,5 per 2, C 2,0 dan D 1,2. Untuk yang pertama titik pojok A 0,0 berarti hasilnya itu menjadi 0. Kemudian yang B 0,5 per 2 berarti 500.000 kali 0 ditambah 400.000 kali 5 per 2 hasilnya menjadi 1 juta. Kemudian yang C 2,0, 500.000 dikali 2 ditambah 400.000 dikali 0 hasilnya menjadi 1 juta. Kemudian yang D 1,2, 500.000 dikali 1 ditambah 400.000 dikali 2 hasilnya adalah 1.300.000. Nah, sehingga dari keempat hasil ini kita lihat yang paling besarnya nilainya adalah yang
1.300.000, sehingga nilai maksimumnya adalah 1.300.000. Jadi penjualan maksimum untuk butik tersebut adalah Rp1.300.000. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Kalau misalkan menyelesaikan persoalan program linear yang tadi dengan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk penyelesaian dengan menggunakan aplikasi tersebut bisa kita gunakan hanya untuk membantu memudahkan dalam menggambarnya saja, ya. Misalkan tadi ini modal matematikanya yang ini ya. Kemudian, nah, dalam menyelesaikan atau menggambarkan di HP-nya, kita coba gunakan aplikasi GeoGebra. Kalian bisa ketikkan nanti di sini 2x tambah y kurang dari sama dengan 4 dan x tambah 2y kurang dari sama dengan 5. Nanti hasilnya seperti ini. Sehingga di HP-nya sudah terlihat yang lebih tebal warna birunya di sini di HP-nya, dan titik-titiknya juga sudah kita bisa ketahui, ya. Tidak perlu kita cari lagi dengan menggunakan eliminasi substitusi. Ini titik-titik pojoknya ada A, B, C, D. Nah, di sini kalau misalkan dengan menggunakan aplikasi sudah bisa terlihat untuk titik potong D-nya. Ya, untuk titik potong D di sini ternyata yang bawahnya ada angka 1 atau di sumbu X ada 1, kemudian di pinggirnya ini untuk sumbu Y ada 2. Sehingga nanti untuk titik potong D ini adalah 1,2. Nah, setelah kita temukan titik-titik pojoknya, bisa langsung kita substitusikan ke fungsi objektif yang tadi, ya, sehingga nilainya atau nanti akan sama, yaitu 1.300.000. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini mengenai materi program linear. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian boleh japri via WhatsApp atau tanyakan di grup kelasnya. Ya, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.